Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Putri Marliani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang pertama mengenai deskripsi benda. Kata benda adalah sebuah kata yang dapat menyatakan benda atau sesuatu yang dapat dibendahkan dan memiliki bentuk yang abstrak dan konkret serta dapat berperan sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan dalam sebuah kalimat. Kata benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda abstrak dan kata benda konkret. Kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak dapat ditangkap atau juga dikenali oleh panca indera manusia. Kata benda abstrak ini dapat berupa keadaan, nama sifat, ukuran, dan lain-lain. Nah, contoh dari kata benda abstrak antara lain yaitu keyakinan, ilmu, kebaikan, ide, dan kejujuran. Sedangkan kata benda konkret adalah kata benda yang menunjukkan suatu hal yang dapat dilihat oleh panca indera manusia. Contohnya buku, tembok, kayu, dan lain sebagainya. Materi yang kedua mengenai identifikasi diri. Identifikasi adalah penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu. Selanjutnya, pengertian identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri berbeda dengan kelompoknya, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Kemudian, menulis nama diri. Sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, nama diri dituliskan dengan huruf awal kapital, tetapi nama jenis dituliskan dengan huruf awal kecil. Contohnya, Amir Hamzah. Selanjutnya, cara menulis nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Marga atau nama keluarga adalah nama yang menunjukkan ciri sebagai pengenal seseorang yang menunjukkan asal-usul keluarga dan biasanya diletakkan di belakang nama diri. Misalnya, Anwar Nasution. Marga ini menjadi identitas masyarakat dan adat. Nah, yang selanjutnya, cara menulis karakteristik nama diri dan nama keluarga. Nama mengandung gelar kebangsawanan. Contohnya, di Jawa biasanya diikuti dengan nama diri, misal Raden Ajeng Kartini. Nah, di masyarakat Bugis misalnya Andi Maryam Matalata. Nah, di masyarakat Aceh misalnya Teku Umar. Dan yang terakhir, cara menulis nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Contohnya sebagai berikut. Materi ketiga mengenai kalimat sapaan. Pengertian kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Nah, ciri-ciri kalimat sapaan, kata sapaan tidak memiliki pembendaharaan kata sendiri, melainkan memakai kata-kata pembendaharaan nama diri serta kata nama perkerabatan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sapaan. Yang pertama ada sapaan nama diri, yang kedua sapaan pronomina persona, yang ketiga sapaan kekerabatan, yang keempat sapaan gelar, yang kelima sapaan jabatan, dan yang keenam sapaan profesi. Nah, faktor yang mempengaruhi kalimat sapaan, yang pertama ada situasi, yang kedua usia, yang ketiga status sosial, yang keempat hubungan kekerabatan, dan yang kelima hubungan keakraban. Dan yang terakhir ada contoh kalimat sapaan. Materi yang keempat ada dialog, prolog, dan epilog. Yang pertama ada dialog. Dialog adalah sebuah kegiatan literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan lisan atau tertulis antara dua tokoh atau lebih. Yang kedua ada prolog. Prolog adalah pembuka atau bagian awal yang bertujuan memperkenalkan latar belakang cerita kepada pembaca agar tertarik dan berkeinginan untuk terus membaca. Dan yang terakhir ada epilog. Epilog adalah bagian akhir cerita yang biasanya berupa kesimpulan dari keseluruhan cerita sebagai penutup. Materi yang kelima ada jenis-jenis membaca. Membaca adalah memahami isi, ide, atau gagasan baik yang tersurat maupun tersirat dalam bahan bacaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis membaca.
Jenis membaca dibedakan menjadi dua, yaitu jenis membaca berdasarkan cakupan bahan bacaan, dan yang kedua jenis membaca berdasarkan terdengar atau tidaknya. Nah, jenis membaca berdasarkan cakupan bahan bacaan terdiri dari membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif adalah proses membaca yang dilakukan secara luas, waktu yang digunakan cepat dan singkat. Kemudian membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Yang termasuk membaca intensif ini adalah membaca pemahaman. Yang kedua ada jenis membaca berdasarkan terdengar atau tidaknya. Terdiri dari membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembaca bersama-sama dengan pendengar untuk menangkap informasi dari suatu teks bacaan. Nah, sedangkan membaca dalam hati yaitu pembaca hanya menggunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Selanjutnya materi yang keenam mengenai tata cara membaca puisi dan membaca teks. Pengertian puisi. Puisi adalah rangkaian hasil pikiran dan perasaan seseorang yang dituangkan ke dalam bahasa yang indah dan struktur. Puisi terdiri dari unsur-unsur seperti imajinasi, pemilihan kata, pemikiran, nada, dan rasa. Kemudian ada pengertian prosa. Prosa ialah bentuk mengungkapkan sebuah perasaan atau mengungkapkan yang ada pada pikiran yang dikemas dalam sebuah karya sastra. Untuk membaca puisi dengan benar ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, intonasi yang jelas ketika membaca puisi. Yang kedua, mimik yang digunakan tepat sesuai dengan isi puisi. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang tepat ketika membaca puisi. Yang keempat, menggunakan irama, pemenggalan atau jeda harus tepat. Yang kelima, ada penekanan pada bagian puisi tertentu. Nah, selanjutnya ada tata cara membaca teks atau prosa. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk kepentingan apresiasi dan yang kedua untuk tujuan mengkritik. Nah, untuk kepentingan apresiasi ini yang pertama menelusuri bagian demi bagian bacaan dengan penuh penikmatan. Yang kedua, menandai kata-kata yang dianggap sulit dan mencari maknanya dalam kamus dalam kaitannya dengan pembelajaran. Yang ketiga, pemaknaan terhadap unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang keempat, menentukan hal-hal menarik. Yang kelima, menceritakan kembali atau pemeranan atas tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua ini untuk tujuan mengkritik. Yang pertama, ada menelusuri bagian demi bagian bacaan dengan penuh daya kritis. Yang kedua, menandai kata-kata yang dianggap sulit dan mencari maknanya dalam kamus. Yang ketiga, menentukan bagian-bagian yang dianggap unggul dan lemah dari karya sastra itu dalam kaitannya dengan isi, struktur penyajian, dan bahasanya. Selanjutnya, materi ketujuh mengenai menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Nah, menulis tegak bersambung biasanya dapat ditulis di buku garis 3 atau tipis tebal. Nah, adapun kelebihan dari buku garis 3 ini yaitu untuk mempermudah siswa dalam menyamakan besarnya huruf dalam menulis, membantu siswa dalam menulis tulisan tegak. Nah, hal ini disebabkan besarnya huruf yang ditulis siswa dipandu oleh dua garis atas dan di bawah yang berjarak pendek, sehingga tulisan siswa akan tepat pada garis, tidak lebih atau tidak kurang. Jadi, agak mudah untuk menulisnya. Nah, selanjutnya ada materi ke-8 mengenai ringkasan. Nah, ringkasan adalah bentuk singkat dari suatu karangan dengan mempertahankan urutan asli kerangka tersebut. Yang selanjutnya ada langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama yaitu membaca teks yang akan diringkas secara berulang-ulang. Yang kedua, memperdalam dan mengkonkretkan informasi yang didapatkan dengan membaca kembali setiap paragraf sambil mencatat semua gagasan yang penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, memulai menulis ringkasan. Yang keempat, menulis memeriksa kembali tulisannya. Materi yang ke-9 mengenai parafrase.
Parafrase merupakan suatu teknik atau cara untuk memahami kandungan dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan oleh pengarang. Tujuan memparafrasekan adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Nah, parafrase terbagi menjadi dua, yaitu parafrase lisan dan parafrase tulisan. Parafrase lisan itu berarti mengungkapkan kembali secara lisan tuturan dengan kalimat sendiri tanpa mengubah makna tuturan tersebut, atau cara kita menjelaskan tuturan kepada pendengar dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Nah, sedangkan parafrase tulisan yaitu karangan yang terbagi atas beberapa paragraf. Jenis parafrase yaitu parafrase bebas dan terikat. Parafrase bebas yaitu parafrase yang membebaskan penulis untuk memakai kata-kata lain sepanjang tetap memperlihatkan inti dan makna dari teks asli. Nah, sedangkan parafrase terikat merupakan parafrase yang dimana penulisnya wajib menggunakan kata-kata asli sesuai karya asli serta menambahkan kata-kata lain dengan tidak mengubah makna sesungguhnya. Nah, selanjutnya langkah-langkah menulis parafrase. Yang pertama, baca secara lengkap referensi yang dijadikan pedoman. Yang kedua, cari ide pokok pada kalimat utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, catat ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, pahami makna tersurat. Yang kelima, pahami makna tersirat. Yang keenam, tuliskan kembali inti pikiran. Dan yang ketujuh, tulis sumber, cantumkan daftar pustaka. Selanjutnya, materi ke-10 mengenai surat resmi dan pribadi. Nah, dalam pembuatan surat resmi, sebaiknya harus memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembuatan surat resmi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Surat merupakan sebuah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan penulis. Surat dinas atau surat resmi merupakan segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. Surat dinas hanya dibuat oleh instansi pemerintah dan dapat dikirimkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan instansi tersebut. Materi yang ke-11 mengenai formulir dan kwitansi. Formulir merupakan dokumen terstruktur yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi tertentu. Penggunaan formulir dalam dunia bisnis merupakan hal yang mutlak diperlukan, mulai dari rancangan formulir yang sederhana hingga rancangan formulir yang kompleks. Nah, fungsi dari formulir itu sendiri adalah untuk mencari suatu keterangan tertentu, menghimpun data yang sama, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda sebagai bukti fisik dan sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Contoh formulir sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya ada kwitansi. Kwitansi adalah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Nah, contoh kwitansi sebagai berikut. Materi yang ke-12 mengenai naskah pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapat di depan umum. Nah, adapun tujuan dalam berpidato ialah untuk memberi pemahaman dan informasi kepada orang lain serta untuk mempermudah komunikasi. Nah, dalam prakteknya, pidato disampaikan oleh seseorang pimpinan pada halayak ramai. Nah, dalam berpidato ada tata caranya, mulai diawali dengan pembukaan, penyampaian isi dan penutup, serta bagaimana kita bersikap dan berbicara yang baik di muka umum. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.